Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Nah, dalam video kali ini saya diberikan tugas untuk menjelaskan mengenai perbedaan para pihak dalam hukum acara pidana atau para pihak dalam hukum acara pidana. Berikut penjelasan yang akan saya berikan. Di beberapa literatur tidak pernah ada pembagian tentang para pihak dalam hukum acara pidana. Pada prinsipnya, setiap orang berpotensi sebagai para pihak dalam hukum acara pidana. Beberapa subjek menghendaki sebagai para pihak dalam hukum acara pidana, sebagai lainnya tidak bisa menghindar sebagai pihak dalam hukum acara pidana. Dalam penjelasan yang diberikan oleh Bapak Tholib Effendi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara pidana, para pihak dalam hukum acara pidana dibedakan menjadi dua, yaitu para pihak karena kewenangannya dan para pihak karena keadaannya. Para pihak karena kewenangan adalah para pihak yang menjadi subjek dalam hukum acara pidana karena diberikan kewenangan oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau undang-undang lainnya. Berikut para pihak karena kewenangannya. Yang pertama adalah penyelidik, yang kedua penyidik, penyidik pembantu, penyidik pegawai negeri sipil, yang ketiga jaksa dan penuntut umum, yang keempat hakim, yang keenam advokat, dan yang kelima adalah panitera. Penyelidik dan penyidik dalam hukum acara pidana adalah dua hal yang sama sekali berbeda, namun seringkali gagal dibedakan oleh mereka yang tidak belajar hukum acara pidana. Dalam pasal 1 butir 4 KUHP, penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dan dalam pasal 1 butir 1 KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Yang ketiga adalah penyidik pembantu. Dalam pasal 1 butir 3 KUHP, penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Dan yang keempat adalah penyidik pegawai negeri sipil. Dalam pasal 1 angka 5 PP nomor 43 tahun 2012, penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing. Jaksa dan penuntut umum adalah dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian, walaupun sebetulnya terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan di antara keduanya terletak di dalam fungsinya. Dalam pasal 1 butir 6 huruf A KUHP, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan dalam pasal 1 butir 6 huruf B KUHP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Perbedaan jaksa dan penuntut umum. Perbedaan di antara keduanya adalah terkait dengan fungsinya dan kewenangannya. Penuntut umum melaksanakan penuntutan, sedangkan jaksa melaksanakan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum melaksanakan penetapan hakim, jaksa melaksanakan putusan hakim. Yang ketujuh adalah hakim. Dalam pasal 1 butir 8 KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam pasal 1 butir 9 KUHP, mengadili adalah serangkaian kegiatan tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedelapan adalah advokat. Terdapat dua istilah yang sering dipergunakan sehari-hari, yaitu advokat dan penasihat hukum. Perbedaannya terletak pada pengaturannya. Istilah advokat tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Istilah yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah penasihat hukum. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Advokat 18 tahun 2023, advokat
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Ini terdapat dalam pasal 1 butir 13 KUHP. Yang kesembilan adalah panitera. Panitera adalah pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi yang lain. Demikian saya berikan penjelasan mengenai para pihak karena kewenangannya. Selanjutnya saya jelaskan mengenai para pihak karena keadaannya. Ya, para pihak karena keadaannya adalah para pihak dalam hukum acara pidana yang tanpa dikehendaki atau karena posisinya langsung maupun tidak langsung menjadi para pihak dalam hukum acara pidana. Para pihak dalam hukum acara pidana karena keadaannya yaitu tersangka, terdakwa, dan terpidana, kedua saksi, dan ketiga adalah ahli. Tersangka, terdakwa, dan terpidana adalah istilah yang resmi yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketiganya sering dipergunakan secara bergantian, padahal ketiganya merupakan tiga istilah yang sama sekali berbeda dan tidak dapat dipergunakan secara acak karena istilah tersebut juga terkait dengan rangkaian proses dalam hukum acara pidana. Dalam pasal 1 butir 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan dalam pasal 1 butir 15 KUHP, terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dan dalam pasal 1 butir 32 KUHP, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap. Berikut ini adalah saksi. Dalam pasal 1 butir 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri. Menurut putusan MK nomor 65/PUU Angka Romawi 8/2010 pasal 1 butir 26 KUHP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri. Larangan sebagai saksi dapat dilihat dalam pasal 168 KUHP, diberikan kepada yang pertama, keluarga, saudara, atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa. Yang kedua, saudara dari terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa. Yang ketiga, suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai. Dan yang keempat, seseorang karena jabatannya mengundurkan diri sebagai saksi. Dan yang terakhir adalah ahli. Ahli adalah setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai atau untuk memberikan keterangan ahli demi keadilan. Secara garis besar, ahli dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ahli kedokteran kehakiman, yang kedua ahli lainnya. Tidak ada penjelasan tambahan mengenai ahli lainnya ini. Demikian penjelasan saya mengenai para pihak dalam hukum acara pidana. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua.